Selamat sore Pak. Di sini Kami ingin menjabarkan tentang proyek dari program Cytel Cyper kami. Pertama yang akan kami bahas yaitu dari pseudocode-nya terlebih dahulu, Pak. sebelum masuk ke materi, dengan kami memperkenalkan diri. Saya Habib Suprayoga dengan NIM 312310608 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Adrian Arsif Fadilah dengan NIM 312310648. Mau ingin menerangkan hasil yang telah kami buat. Di sini yang pertama ada pseudocode, dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama enskripsi dan deskripsi. Untuk bagian enskripsi, jadi di sini ada fungsi Skytel enskripsi pesan dan fungsi membersihkan pesan. Jadi masuk pesan dan juga menghapus spasi. Contohnya serang pagi, itu langsung diserang pagiin, spasinya dihapus. Jadi kalau dihitung per katanya itu ada 10. SERANGPAGI. Aduh, menghitung panjang pesan, terus hitung jumlah baris yang dibutuhkan. Nah, key-nya masuk untuk sesuai perjanjian dengan enskripsi dan dekripsi ini. Jadi beberapa, misalnya 3, 10 dibagi 3, 3 terus kita bulatkan ke atas jadi 4. Terus kita membuat bagan per kolom, kayak misal kata kotak-kotak kayak gitu ya. Kotak-kotak kayak gitu dibuat secara vertikal, dibuat secara horizontal, maaf, horizontal S E, jadi ke kanan SERANGE, seperti itu sampai muat. Dan kalau semisal kolom yang sudah kami buat itu ada yang kosong, maka akan diisi dengan tanda X ataupun dikosongkan saja, seperti itu. Nah, maka nanti sistem akan membaca pesan, mengacak atau membaca pesannya, menghasilkan outputnya itu pesan dibaca secara vertikal. Vertikal. Ya, seperti itu. Lanjut ke deskripsi. Nah, pada bagian deskripsinya, fungsi dari deskripsi itu pertama berisi dari poin enkripsinya itu sendiri dan juga kuncinya itu sendiri. Kuncinya ini harus tentunya sama, karena kalau beda itu akan menjadi berubah nanti pembacaannya ketika proses pendeskripsian berjalan. Dan prosesnya itu hanyalah pembacaan terbalik dari di mana proses enkripsi itu terjadi. Di mana panjang pesan enkripsinya itu dibaca dulu ada berapa. Setelah itu baris yang dibutuhkan itu dibagi dari panjang pesannya juga sama. Karena untuk mengetahui bentuk dari ukuran matrik itu sendiri. Dan menghitung jumlah sel kosongnya untuk diisi dan disusun kembali secara, tadi kan dibacanya secara vertikal, Ya, sekarang nanti bakal jadi horizontal seperti itu. Dan eh, setelah matriks terbuat kosong dengan dimensi baris kali kunci, matriks bakal diisi secara vertikal, kolomnya itu harus penuh. Kalau misalnya kosong seperti yang tadi dijelaskan, itu bertanda X, atau enggak emang kosong nggak ada isinya. Itu tandanya sudah melebihi dari eh, bobot hurufnya lah, seperti itu, yang bakal dilewati oleh metrik saat dibaca. Dan nanti ketika digabungkan kembali akan dibaca secara horizontal dan menjadi satuan string, dan akan dibaca pesan aslinya berupa plain text-nya itu sendiri. Yang tadi itu apa? Serang pagi. ya, serang pagi. Seperti itu kurang lebih. Lalu di sini kita ada flowchart-nya. Di sini kita dari mulai, dan ini namanya terminator ya. Terminator. Nah, terminator dengan tanda sebagai mulai, untuk memulai, untuk mengakhiri suatu sistem. Lalu kita masuk ke input mode. Jadi Input pemilihan outputnya. mau ke enkripsi atau deskripsi. Betul. Terus di ini ada decation. Jadi kita mau pilih enkripsi atau deskripsi. Yang pertama kita akan bahas dulu enkripsi itu sendiri. Enkripsi, kita langsung masukkan pesan ini. Masukkan pesannya mau apa? Entah selamat datang. Lalu contohnya selamat datang. Terus kita mau perjanjiannya mau berapa key nih? Berapa yang kita Key pilih? berapa? Ya, apakah 5 atau 4? Tuh. Pada bagian key ini perlu validasi lagi, di mana jadi ini ya, apa sebutnya, decision lagi. Iya, decation lagi. Apakah ada iya dan tidak. Terus langsung bila mana kunci valid, maka
akan sistem akan langsung memberikan pesan tanpa ada spasi. Seperti tadi selamat datang, yang spasi antara selamat dan datang itu dia hapuskan. Terus menghitung dimensi matriks, isi matriks secara horizontal, baca matriks secara vertikal, horizontal dan vertikal. Seperti itu. Terus langsung menghasilkan hasil skripsi. Oke. Lalu pada bagian deskripsi, di mana tadi kita pilihan decision itu seandainya kita memilih pilihan deskripsi. Lalu di bawahnya itu proses selanjutnya di mana kita pada bagian input pesan transkripsinya. Ini tuh pesan yang telah berubah tadi itu, kita ingin deskripsi, kembali ke plain text lagi pesan aslinya, maka akan terjadi proses penginputan terlebih dahulu. Nextnya setelah itu kita pilih dulu decision-nya itu key-nya berapa. Kalau kunci key-nya itu benar seperti yang sebelumnya, maka proses akan lanjut ke tahapan proses deskripsi, di mana serupa seperti yang dijelaskan tadi di pseudo, yaitu penghitungan dimensi dan kolom penuhnya, lalu isi metriknya secara vertikal agar dapat dibaca secara terbalik, lalu pembacaan metrik secara horizontal. Itu bentuk dari plain text-nya. Namun jika key-nya itu tidak valid, maka proses yang ditampilkan adalah pesan error dan juga hasilnya itu tidak sesuai dengan plain text sebelumnya atau ya gagal terdeskripsi lah. Namun jikalau benar key-nya, maka tampilan key-nya itu berhasil dideskripsi dan plain text terbaca dengan jelas. Ya. Seperti itu. Jika mana ingin mencoba lagi, ada pilihannya mencoba lagi ke atas, kita coba lagi ke atas, entah pilih mau nyoba pesan baru atau mode baru. Jika tidak, langsung selesai. Untuk lebih jelasnya kita langsung kodenya aja kali ya. Ke contohnya. Di sini kita udah membuat kode pemrogramannya untuk inskripsi dan deskripsi menggunakan Skytel Zipper. Kita langsung running aja. Program selanjutnya catatan spasi akan dihapus dari pesan. Pertama kita cari aja inskripsi sebenarnya. Nah ini adalah input outputnya ya. Ya, Terus lagi kita milih. Pesannya kita coba selamat datang. Yang pertama decision ini baru input output selamat datang ya. Ya, kita inskripsi selamat datang. Makan kuncinya kita perjanjian berapa nih? Buat inskripsi sama deskripsi? 3 boleh. 3. Pesan langsung muncul outputnya selamat datang tanpa ada spasi dan pesan inskripsinya sat gem dalan. Nah, kita coba lagi sekarang ke deskripsi. Kita masukkan pesan ini. Apakah benar atau tidak? Jangan lupa kuncinya itu harus sama ya. Karena perbedaan kunci menghasilkan enkripsi yang gagal. Betul. Dan tidak sama. Saat gem dalan. Saat gem dan maaf salah. Saat gem dalaan. Ini ya, saat gem dalaan. Tadi kita masukkan key-nya 3. Selamat datang. Dan jadi selamat datang. Jikalau kita tadi kan ada error kayak gitu ya. Kita misalkan salah, kita tipe harusnya pengen inskripsi jadi skripsi contoh. Nah, maka tidak program valid. Dihentikan karena salah ya. Jadi kita diputar-balikan lagi, dibalikin kawal. Mode lagi. Kita pilih mode inskripsi. Kita coba lagi yang lain. Ya Yuyu mungkin. Yuyun. Hanya 1. Sama ya. Kalau Yuyun sama dibalik-balik juga. Yuyun karena dibalik-balik juga tetap. Ya. Karena 2 hurufnya sama terus nyisa 1. Ya, sudah berarti kita cukup saja sampai situ. Kita pilih tidak. Program selesai. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.